Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nilaku. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas lebih lanjut tentang sistem ras Budik Damber. Di samping kiri dan kanan saya adalah sistem ras Budik Damber yang sudah siap untuk diambil oleh pemiliknya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber dan follower, sebetulnya sistem ras Budik Damber ini bukanlah media atau sarana untuk berbisnis ya teman-teman. Ini sarana untuk belajar sistem ras. Karena satu ember ini hanya diisi sebanyak 25 ekor. Artinya total 4 ember ini mampu mengisi hanya 100 ekor ikan. Artinya kalau kita target panen sekilo isi 5, 100 ekor ikan ini kurang lebih hanya akan memiliki bobot sekitar 20 kg. Dan 20 kg rasanya kalau untuk dijual, rasanya kurang sebanding dengan apa yang teman-teman keluarkan untuk semua proses ribetnya, sulitnya, dan segala macam. Tapi memang ini disediakan untuk sarana teman-teman belajar sistem ras. Ya, belajar maksudnya gimana? Dari media ini, teman-teman bisa memahami bagaimana aliran air. Mulai dari air masuk ke ember, kemudian dialirkan ke sistem filtrasi, untuk kemudian dari sistem filtrasi disalurkan kembali ke ember-ember budidaya. Jadi tujuan utamanya hanya itu. Nanti kalau teman-teman sudah paham, sudah terbiasa bagaimana sistem ras ini bekerja, barulah teman-teman mengadopsi konsep kerja dari ras Budik Damber ini ke skala yang lebih besar lagi. Jadi kolam fiber saya itu sebetulnya awal mulanya itu dari sini, dari ras Budik Damber. Saya tidak mau ambil terlalu banyak resiko, apalagi biaya. Nanti saya kalau terlanjur bikin kolam fiber, terus kemudian saya belum paham tentang urutan instalasinya, urutan filtrasinya, bagaimana pemipaan yang benar dari kolam fiber menuju ke drum-drum filter. Kalau saya belum melakukan riset itu di skala yang lebih kecil dengan menggunakan media seperti ini, maka saya akan jatuh rugi karena akan banyak modifikasi yang diperlukan. Ras Budik Damber inilah yang membantu saya. Jadi ini saya ciptakan hasil riset pribadi pada tahun 2020. Dan saya menemukan ini sudah bekerja dengan baik dan saya bisa publish ke umum, ke teman-teman semua. Saya juga nggak mau mempublish sesuatu yang belum saya riset, terus teman-teman ikuti dan gagal. Saya juga tidak mau seperti itu. Jadi sistem ras Budik Damber ini sudah saya pastikan, saya sudah riset, saya sudah teliti cara kerjanya, dan sudah saya aplikasikan ke skala yang lebih besar ke kolam saya sendiri, yaitu kolam fiber. Gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih berpendapat ini media untuk berbisnis, jadi lupakan, ini bukan media untuk berbisnis, ini media untuk belajar. Harapannya dari sini kalian bisa kembangkan lagi. Dan di kesempatan video kali ini juga, saya ingin menunjukkan bagaimana sistem ras Budik Damber ini bekerja. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki atau belum sempat membuat, kalian bisa melihat simulasi cara kerjanya sebentar lagi. Jadi saya akan coba nyalakan pompa airnya, nanti pompa air itu akan mengisi seluruh air yang ada di ember ini. Jadi ini unit kita bisa gunakan untuk demo ke teman-teman semua. Jadi harapannya kalau teman-teman ingin mengadopsi untuk dibuat sendiri di rumah, pastikan kalian juga jangan membuat kaidah sendiri, karena kenapa ini pakai 2 inch, kenapa ini pakai ember yang sebesar ini, kenapa masing-masing pemipaan pakai 2 inch. Ini semua sudah ada hitungannya teman-teman ya. Saya pernah melihat teman-teman ada mengadopsi, tapi pipa SLO-nya pipa 1 inch. Ya, berarti sudah jelas dong berbeda dengan yang saya informasikan. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, lalu teman-teman komplain, ya jangan salahkan ke kami ya. Karena kami di video ini juga menunjukkannya dengan pipa yang sudah kita informasikan di sini, bahwa ini adalah 2 inch, lalu antar filtrasi juga menggunakan 2 inch, lalu untuk semprotan air yang dari pompa air ini setengah inch. Jadi kalau kalian mengadopsi, ya pastikan segala spesifikasinya juga sama persis dengan yang sudah kita informasikan di video ini. Kalau apapun terjadi karena kalian berusaha memodifikasi sendiri dan tidak bekerja layaknya ekspektasi, ya berarti teman-teman harus bertanya lagi sama teman-teman, kira-kira apa yang salah nih dari setup yang teman-teman lakukan. Oke, sekarang saya akan coba nyalakan pompa air, kita akan lihat bagaimana ini bekerja.
Pada dasarnya, air yang mengalir di sistem ras Budik Damber ini adalah air yang itu-itu saja. Hanya diputar-putar saja, mulai dari ember yang berisi ikan, dialirkan menuju ember filtrasi untuk dilakukan proses filtrasi lebih lanjut, dan kemudian dialirkan kembali menuju ember pemeliharaan ikan. Adapun media dari setiap ember filtrasi memiliki komponen yang berbeda-beda, tergantung urutannya dan tujuannya. Jadi seperti inilah cara kerja si sistem ras Budik Damber. Jadi pada dasarnya, pada awalnya kita semua isi semua ember di sini, baik yang ember besar maupun ember kecil dengan air, sehingga semuanya sama rata tingginya. Kemudian kita mulai menyalakan pompa airnya. Dari pompa air ini, air akan mengambil air dari sini, yang mana ini akan kita fungsikan nanti sebagai samteng. Lalu air akan disemprotkan ke dalam masing-masing ember. Ember inilah yang nanti akan diisi ikan. Satu ember 25 ekor. Karena kita menyemprotkan air ke dalam sini, akan membuat air-air ini luber atau di atas dari permukaan yang seharusnya. Luberan air itu akan keluar melalui pipa SLO ini. Nah, berhubung pipa SLO kita setup, dia bagian dasarnya itu mepet dengan dasar ember atau dasar isi ikan ini, dasarnya si kolam, maka air yang luber tadi akan membuat sedotan, yang mana dia akan menyedot bagian air yang ada di paling dasar dari ember ini. Jadi nanti pada saatnya ini diisi dengan ikan, SLO ini akan menarik kotoran-kotoran yang ada di bawah ember. Nah, mengapa kita bikin pancurannya ini juga persis di pinggir sebelah sini? Karena supaya dia membuat sebuah arus yang berputar. Pada saat ember dengan dimensi bulat, terus kita berikan semprotan di salah satu sisinya, ini akan membuat pusaran air. Yang mana pusaran air ini akan memaksa air akan memiliki arus berputar. Yang mana kemudian kalau kotoran ikan itu mengendap, maka dia akan mengendapnya di bagian bawah dan di bagian tengah. Sama seperti kalau teman-teman mengaduk teh yang ada gulanya. Kalau teman-teman aduk, gulanya ada di mana? Pasti ada di bagian bawah dan di tengah kan? Itulah prinsip kerja dari SLO. Jadi kotoran kita kondisikan bagaimana caranya supaya dia bisa berkumpul tepat di bagian bawah dan di tengah. Lalu ini akan disedot oleh SLO. Dari SLO, air-air ini akan masuk ke filter yang pertama. Nah, filter yang pertama ini pre-filter. Dia tidak ada isinya apa-apa. Dia kosongan, karena dia hanya berfungsi sebagai pengendapan saja. Lanjut ke filter mekanis. Jadi beberapa kotoran yang sifatnya lebih ringan, masih terbawa oleh arus air, akan ditangkap oleh filter selanjutnya, yaitu filter mekanis. Di sini akan diisi oleh jaring nelayan. Dari filter mekanis, selanjutnya adalah lari ke filter biologis. Di sini saya menggunakan kaltnas sebanyak 1 kilo dan diaerasi. Nah, itu juga salah satunya kalau teman-teman mau mengadopsi, pastikan aerasi yang teman-teman letakkan di tempat filter biologis ini cukup kuat untuk mengaduk kaltnas tadi agar berputar. Karena beberapa video yang teman-teman posting di Instagram dengan mengetek nama Nilaku, saya review, beberapa diantaranya adalah hanya mengadopsi cara kerja secara umum tapi tidak detail. Contohnya menggunakan aerasi milik akuarium yang kecil ya. Artinya apa? Gelembung udaranya juga tidak bisa dipakai untuk mengaduk kaltnas. Jika ini terjadi, maka kinerja filter biologisnya menjadi tidak maksimal karena kaltnas itu akan berisi bakteri nitrifikasi yang dia butuh oksigen untuk melakukan proses nitrifikasi. Selanjutnya ini adalah filter yang difungsikan sebagai pH buffer. Di sini saya menggunakan karang jahe sebanyak 4 kg. Lalu bagian terakhir ini adalah samteng. Di sini isinya cuma pompa air dan lampu UV. Lampu UV-nya pun tidak nyala 24 jam, hanya di siang hari saja, supaya membantu tidak ada penyebaran alga. Alga itu yang membuat air berwarna hijau. Kalau kita pasang lampu UV, maka alga bisa kita tekan pertumbuhannya. Dari sini dikembalikan lagi ke ember-ember budidaya yang nantinya akan diisi ikan. Jadi cara kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih banyak yang bertanya bagaimana cara kerjanya, ember ini 1, 2, 3 diisi apa aja, sebanyak berapa banyak.
Berarti teman-teman belum melihat videonya secara tuntas. Makanya teman-teman, kalau saya sedang membuat video seperti ini, pastikan teman-teman juga melihatnya tuntas ya, satu set, supaya tidak ada informasi yang terpotong, tidak ada informasi yang ketinggalan. Dan satu lagi teman-teman, jika kalian sudah membuat sendiri sistem ras budik damber ini atau kalian beli paketan dari Nilaku, jika kalian belum berhasil melakukan 1 kali panen dengan menggunakan sistem ras budik damber ini, maka saran dari saya, jangan mencoba untuk pindah ke skala yang lebih besar lagi. Takutnya akan lebih banyak kerugian lagi. Karena sebetulnya ini sudah sistem ras yang paling sederhana yang bisa dipelajari dan diikuti dan diterapkan. Kalau ini masih gagal, berarti lebih baik perbanyak lagi untuk mengetahui lagi kesalahannya letaknya di mana. Jadi apapun sistemnya sebetulnya untuk kita pemula pasti ada masalah, pasti ada problem. Cuman kita mau nggak berkomitmen untuk mencari tahu problemnya gitu. Karena posisinya ini kan ada di tempat kalian masing-masing. Kalau kalian bertanya ke saya kan tidak tahu apa yang kalian lakukan dengan ember ini, peletakannya seperti apa. Jadi saran saya, pastikan dulu pertama aliran airnya lancar. Jadi pada dasarnya, air ini akan kondisinya seperti ini saja, tidak akan berkurang, tidak ada kelebihan. Kecuali kalau ini terpapar sinar matahari langsung, mengakibatkan adanya penguapan, oke, mungkin akan ada pengurangan air. Tapi selama tidak ada intervensi dari luar, air yang ada di sini itu sama saja. Plus yang di sini, samteng, beberapa orang mungkin mengalami tekor. Sebetulnya dengan kondisi seperti ini ya, ini kan air yang dialirkan ke sini adalah air juga yang kembali menuju ke filtrasi untuk kemudian disedot lagi dialirkan kembali gitu. Jadi secara teoretikal, samteng ini tidak akan pernah tekor. Tapi kalaupun kejadian tekor, nah ini juga mungkin akan kejadian di kolam yang besar kalau kalian sudah implementasikan fiber atau beton. Berarti samteng ini ada kemungkinan tekor juga. Caranya gimana? Nah, pelajari. Mumpung medianya masih kecil, mumpung masih hanya ember, belum filtrasi yang drum-drum besar, belum filtrasi yang beton-beton besar, pasti ada kejadian samteng tekor itu gara-gara apa? Intinya satu, ada perlambatan debit air yang dikeluarkan dan yang disedot. Jika semua tanpa media, lancar. Kalau ada media membuat debit air sedikit melambat, pastikan kalian cek satu persatu setiap chambernya. Di bagian mana? Apakah pipanya mungkin yang ini kurang tinggi atau kurang rendah, sehingga menyebabkan air debitnya jadi melambat? Atau mungkin peletakan jaring nelayannya, mungkin menutupi lubang pipanya, atau mungkin pada saat kita taruh kaltness di sini, kaltnessnya menutupi pipa untuk lanjut ke ember selanjutnya. Hal-hal seperti itu kalian harus pelajari dan pahami. Karena jika ini diimplementasikan ke skala lebih besar, kejadian yang sama akan berulang. Tapi kalau kalian belum berusaha mencari tahu penyebabnya, maka sayang-sayang. Karena yakinlah, samteng tekor di media sarana belajar kecil seperti ini, dan belum bisa menemukan solusinya, maka akan terjadi berulang ketika kalian menerapkannya ke skala yang lebih besar. Jadi pastikan di skala yang kecil ini belajar dulu, berusaha mengetahui dulu jika ada problem bagaimana solusinya. Jika sudah berhasil panen, ikannya sudah berhasil kita makan sendiri, konsumsi pribadi sendiri, atau dibagi ke lingkungan sekitar, barulah kalian cukup percaya diri untuk bikin yang skala lebih besar lagi. Gitu ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.